Iya, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alamak yang laju sangat ni semayang ni. Itulah. Seandainya mereka mengetahui besarnya keutamaan solat tarawih dibandingkan uang 50.000, maka mental SDM-nya tak akan serendah itu. Inilah keutamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan story Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan ini merupakan channel kedua dari akun Mas Farhan ya para sahabat. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang sholat tarawih yang super kilat, super duper, seperti ada uusnya. Bahkan Ustadz Malaysia, bahkan mereka dalam ceramahnya mengatakan ada yang solat tarawih di suatu tempat yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan begitu para sahabat. Entahlah ini para sahabat. Memang kenyataannya memang betul para sahabat, itu adalah segelintir dalam dalam suatu wilayah adalah segelintir yang macam itu, tapi tak semua pukul rata semua orang Indonesia macam itu para sahabat. Seperti kalau ada yang mengatakan di dalam suatu kampung itu orangnya itu waktu pagi, waktu siang mereka masih bekerja dalam melaksanakan ibadah puasa, dan mereka itu untuk menarik untuk beribadah solat tarawih waktu malam, mereka dipercepat solat tarawihnya, tapi tak harus meninggalkan tumak ninah seperti yang di dalam video itu ya para sahabat. Seharusnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah macam itu, tapi di dalam video itu kurang lebih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar macam itu para sahabat. Entahlah, dan teman-teman dan para sahabat juga penasaran seperti apa videonya. Kita simak sama-sama. Ini dia videonya. Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu, Allahu Akbar, Sami Allah, iya, assalamualaikum, assalamualaikum, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alamak yang laju sangat ni semayang ni. Itulah. Kita semayang nak santai-santai, ni dah macam Formula 1 dah. Kena cari Red Bull dulu. Kita bawa angkat takbir, dia dah salam dah, macam mana? Tak apalah, saya tempat lain lah bang. Seorang imam yang memimpin salat tarawih sambil melakukan live streaming di TikTok menuai cibiran dari netizen. Hidupin dulu nih, atau mantau dulu nih komennya udah berapa gitu. Pasalnya, netizen melihat ada yang aneh ketika imam tersebut memimpin sholat tarawih. Netizen mengomentari arah pandangan imam yang malah fokus memperhatikan live di handphonenya. Memang setiap Ramadan di Indonesia itu selalu aja ada sesuatu yang ngetren tapi nggak lazim gitu, aneh lah. Nah, selain sholat tarawih sambil nge-live TikTok, ini juga ada istilahnya itu tarawih date gitu ya. Jadi tarawih sambil pacaran gitu. Coba kita lihat nih videonya ya. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi lagi, ini ada imam sholat tarawih yang melakukan live streaming di TikTok. Bahkan terlihat jelas mata seorang imam sholat tarawih itu memantau komentar yang ada di live TikTok itu. Sambil sholat ngelihatin komentar nih, apa aja ya, orang komentar apa aja, gift-nya sudah berapa, views-nya sudah berapa gitu. Coba kita lihat videonya ya. Seorang imam yang memimpin salat tarawih sambil melakukan live streaming di TikTok menuai cibiran dari netizen. Hidupin dulu nih, atau mantau dulu nih komennya udah berapa gitu. Pasalnya, netizen melihat ada yang aneh ketika imam tersebut memimpin sholat tarawih. Netizen mengomentari arah pandangan imam yang malah fokus memperhatikan live di handphonenya. Kelihatan matanya bukannya menghadap ke sajadahnya ya, tapi lebih khusyuk melihat komentarnya gitu. Padahal
makmumnya kalau kita lihat khusyuk ya, pandangannya ditundukkan ke sajadahnya. Nah, imamnya sendiri malah ngeliatin komentar di TikTok. Nah, netizen mencurigai imam tersebut malah fokus membaca komen yang masuk dan memantau jumlah viewers di live streamingnya. Allahu Akbar. Nah, matanya. Ini mata melihat kemana-mana, baca komen anjir dia. Astagfirullah, ada aja orangnya zaman sekarang. Fokus, matanya fokus ke arah live streamingnya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil mawjud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil 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 la ya'lamu wa la yaqulu wa la yaqulu wa la Ya, sepertinya ini bukan sholat tarawihnya orang yang bermanhaj salaf atau yang disebut salafi ya, tapi ini tarawihnya orang-orang aswaja, karena ya kelihatan setelah salam itu membaca sholawat-sholawat seperti itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, itu videonya. Di konten sebelumnya atau di pembahasan sebelumnya saya sudah menayangkan tanggapan MUI mengenai hal ini. Ya, MUI sudah menegur orang yang melakukan sholat tetapi kemudian di live-kan dalam konten dengan TikTok. Karena platform ini adalah ada implikasi ekonomisnya. Karena menyangkut ini adalah sawer, cuman bedanya sawer di dunia maya, begitu saja, tidak secara langsung. Kita berhusnuzon, mungkin maksudnya untuk siar, tetapi tidak pada tempatnya ia melakukan dalam siaran langsung di TikTok. Karena sekali lagi TikTok ini kalau kita lihat platform ini, programnya kan banyak sekali, ada aspek ekonominya. Saya lihat itu kan ada gift, misalkan kalau mawar, misalkan koinnya sekian nilainya. Apalagi kalau platform yang kemudian yang universe, program universe, itu kan bisa sampai kalau dapat 2000 poin itu sampai 5 juta itu gitu loh. Berarti kan ada konsekuensi ekonomis. Seburuk-buruknya zaman jahiliyah dahulu nggak ada yang separah ini, teman-teman. Nggak ada orang di zaman jahiliyah dulu mengkomersilkan sholat, dan semestinya ini diperlukan tindakan khusus oleh pihak yang berwajib ya, seperti MUI, Kementerian Agama, Departemen Agama, apapun itu namanya, agar ini tidak semakin meluas, tidak semakin banyak imam sholat yang melakukan live TikTok semacam ini. Dan lebih mirisnya lagi, imamnya sampai mantau komentar, nih orang komentar apa, gift-nya sudah berapa, itu matanya jelas banget tuh ngelirik ke live TikToknya. Di mana letak kehusyuannya kalau seperti itu? Di sela-sela dia membaca surah dalam sholatnya, juga bacain komennya. Astagfirullahalazim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mempertegas dalam surah Al-Ma'un. Ada orang yang sholat tapi celaka, yaitu dia yang lalai dengan sholatnya, yaitu orang-orang yang sholat karena riya. Memang setiap Ramadan di Indonesia itu selalu aja ada sesuatu yang ngetren tapi nggak lazim gitu, aneh lah. Nah, selain sholat taraweh sambil nge-live TikTok, ini juga ada istilahnya itu taraweh date gitu ya. Jadi taraweh sambil pacaran gitu. Coba kita lihat nih videonya ya. Nih. Nah, ini padahal ini di masjid, tapi dia nggak di dalamnya ya, di terasnya gitu, di lapangan masjidnya. Ini kan masjid nih, lihat nih. Nah, ini masjidnya nih. Nih, berjejer laki-laki perempuan. Tuh. Assalamualaikum sobat halal.
setan-setan itu sekarang pada freelance, ya perlu menggoda manusia sudah tolil dari akar-akarnya, jadi tidak perlu digoda. Aku sampai baca hampir semua komennya, dan rata-rata orang yang ada di kota situ itu tuh malu juga dengan kejadian itu. Viral loh ini, udah jadi post di mana-mana. Nah tapi sobat halal, kalau kalian ada yang belum tahu, yang sah aja atau yang sudah halal itu aja tidak boleh disatukan karena masih ada jarak tuh, ting gitu ya kan. Lah ini Tarawih dead. Astagfirullahaladzim, tarawih dead itu istilahnya. Mereka itu nggak cuman duduk-duduk doang loh ya, nongkrong-nongkrong berduaan gitu, tapi mereka sholat. Ya mereka memang sholat, tapi sholatnya itu campur laki-laki perempuan. Ya namanya sholat dead gitu. Ini videonya kita lihat nih ya. Ya Allah, kacau. Ya, semestinya tren Ramadan itu membawa nilai-nilai kebaikan di bulan suci Ramadan. Tapi kok malah jadi begini? Ini menandakan bahwa umat Islam di Indonesia masih banyak yang SDM rendah, masih perlu lagi meningkatkan pengetahuannya tentang agama Islam. Kebayang nggak sholat sambil ngedet gitu? Sholat sambil live TikTok bacain komentar, ya Allah. Padahal sholat khusyuk itu adalah sholat seakan-akan ketika kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pantas berhadapan dengan Allah bacain komen live chat? Apa pantas berhadapan dengan Allah ngedet gitu? Semoga semakin banyak konten kreator edukasi sehingga bisa mengimbangi kebodohan-kebodohan yang ada di sosial media. Kalau nggak ada konten kreator edukasi, nggak ada konten-konten edukasi di sosial media, yang ada hanyalah konten kebodohan, bisa makin hancur jadi. Nah itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang kalau masuk dalam akal kita, orang yang paham ilmu agama, yang tahu agama, memang tahu rukun-rukunnya solat, memang hal yang dilakukan dalam solat tarawih semacam itu memang tidak masuk dalam kategori sah para sahabat, malah menimbulkan dosa macam itu. Bahkan ustaz dekat Malaysia pun angkat bicara tentang hal ini para sahabat. Karena apa? Bukannya malah dapat pahala, malah dapat dosa macam itu. Malah juga ada ustaz yang solat tarawih, ada yang live macam itu. Gimana nanti kalau dapat orang yang nge-give topi macam itu, nanti ditengok. Malah yang ada yang komen juga, gimana nanti kalau baca komentarannya aja sambil baca dan juga baca nengok komentarnya macam itu. Entahlah para sahabat, Mas Farhan ni dalam tahun-tahun mesti ada yang pelik-pelik sahaja dekat kampung Mas Farhan ini. Jadi jangan dipukul rata, ada segelintir wilayah yang buat macam itu para sahabat. Dan kemarin juga Mas Farhan itu pergi solat tarawih dekat Malaysia. Kalau solat tarawih dekat Malaysia itu Mas Farhan memang rasanya itu adem banget, karena di dalam surat bacaannya itu mereka itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, rukun-rukunnya itu dan tumakninahnya itu semua ditunaikan para sahabat, seperti Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi surat-suratannya itu di sana itu seperti surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Jadi sampai di situ, sampai habis lantunan ayat suci Al-Quran yang mereka lantunkan itu boleh dinikmati macam itu. Tapi jangan tidur ya. Tapi kalau dekat Indonesia ada imam semacam itu di suatu wilayah memang sudah tradisinya cepat, gak ada orang yang tarawih paginya. Entahlah, malah bukannya mencari ganjaran, hanya menjalankan tradisi macam itu ya para sahabat. Jadi buat para sahabat, ini pesan Mas Farhan yang suka bekerja ke luar negeri, terutama ke Malaysia, jangan
sampai datang secara ilegal. Itu sahaja pesan Mas Farhan. Datanglah secara halal. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.